Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film spesies yang dirilis pada tahun 1995. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah penelitian yang mencoba untuk membuat manusia setengah alien. Dari 100 percobaan, hanya satu eksperimen yang berhasil. Namun seiring berjalannya waktu, manusia setengah alien itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Para peneliti mencoba untuk memusnahkan alien tersebut, tetapi alien itu malah kabur ke suatu tempat dan berubah menjadi sosok yang lebih kuat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sil yang dikurung di sebuah ruangan kedap udara. Wanita itu dijadikan eksperimen oleh atasan mereka bernama Xavier. Dengan perasaan sedih, Xavier langsung menyuruh bawahannya untuk membunuh sang gadis dengan menggunakan gas beracun. Namun anehnya, tiba-tiba saja Sil berubah menjadi sangat kuat, sehingga dia mampu menghancurkan ruangan tersebut. Sil memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari laboratorium. Melihat hal itu, Xavier langsung menyuruh para tentara yang berjaga untuk mengejar Sil yang kabur. Namun sayangnya pihak militer tidak berhasil menemukan keberadaan dari Sil. Sementara itu, Sil ternyata berhasil memasuki sebuah kereta menuju Los Angeles. Sil yang tidak memiliki apa-apa langsung mencuri tas milik seseorang dan juga mencuri uang di dalam sebuah laci guna untuk membayar tiket kereta. Tidak hanya itu saja, Sil juga mengambil banyak sekali makanan untuk ia makan sendiri. Tapi saat dia sedang makan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak dari dalam tubuh Sil. Salah satu petugas yang mencoba mengecek keadaan dari Sil sangat terkejut ketika melihat Sil berubah menjadi monster menyeramkan. Sil yang sudah berubah langsung membunuh petugas tersebut. Sementara itu di sisi lain, setelah Sil kabur, Xavier membentuk tim yang terdiri dari seorang antropolog bernama Dr. Stephen, ahli biologi bernama Dr. Laura, tentara bayaran bernama Press, dan yang terakhir seorang bernama Dan yang merupakan seorang empat, di mana Dan ini bisa merasakan dan memiliki firasat yang peka. Xavier serta keempat orang yang sudah ia rekrut langsung membahas tentang Sil. Pada tahun 1974 terdapat sekelompok bernama SETI, SETI, Search Extraterrestrial Intelligence, di mana kelompok ini ingin mencari tahu tentang kehidupan di luar bumi. Mereka sudah mencoba mengirim pesan keluar bumi, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Hingga pada tahun 1993, barulah pesan yang mereka kirim sebelumnya mendapatkan tanggapan, yang berarti ada kehidupan di luar bumi. Mereka sadar kalau makhluk luar angkasa atau bisa kita sebut alien ini ternyata merupakan spesies alien yang bersahabat. Dari saluran transmisi yang mereka dapatkan, mereka menerima informasi tentang DNA alien dan juga cara-cara menggabungkan DNA manusia dengan DNA alien. Sebuah tim dari pemerintah yang dipimpin oleh Xavier itu sendiri mencoba untuk bereksperimen untuk menggabungkan kedua DNA tersebut dalam wujud betina, yang diasumsikan bahwa betina memiliki sifat-sifat yang lebih jinak dan lebih mudah untuk dikontrol. Lalu gabungan dua DNA tadi dimasukkan ke dalam 100 sel telur. Namun dari 100 sel telur, hanya satu yang bisa berkembang, yaitu Sil, seorang bocah yang sudah kita lihat di awal cerita. Hanya dalam waktu 3 bulan, Sil sudah menjadi bocah berumur 12 tahun. Bisa dipastikan Sil ini memiliki proses pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan manusia normal. Namun seiring bertambahnya usia, Sil menjadi semakin berbahaya. Terkadang Sil berubah menjadi monster mengerikan. Karena sudah dalam fase berbahaya, Xavier dan timnya memutuskan untuk menghentikan eksperimen ini dengan cara membunuh Sil menggunakan gas beracun. Tapi karena saking kuatnya, Sil mampu menerobos ruang hampa yang sangat tebal. Kini, Sil menjadi predator buas yang bisa membunuh banyak orang. Yang paling ditakutkan oleh Xavier adalah jika Sil tumbuh dewasa, dia akan mencari pasangan untuk bisa memberikan Sil seorang bayi. Nah, bayi itu dan juga Sil bisa saja memusnahkan populasi manusia. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Xavier merekrut mereka berempat, yaitu Dan, Stephen, Laura, dan Press untuk membantu membunuh Sil. Lalu tak lama kemudian mereka pun mendapatkan kabar kalau seorang petugas kereta mati dengan mengenaskan. Oleh karena itu, Xavier dan yang lainnya bergegas pergi ke lokasi kejadian. Mereka mulai menginvestigasi tempat tersebut dan menemukan adanya jaring seperti kepompong. Lalu mereka pun mengambil sedikit sampel tersebut untuk dibawa ke laboratorium.
Mereka kemudian menduga kalau Sil sudah menjadi wanita dewasa. Sementara itu, di sisi lain, benar saja Sil sudah menjadi wanita dewasa berumur sekitar 20 tahunan yang siap untuk memiliki anak. Saat ini dia berada di Los Angeles dan langsung menginap di sebuah penginapan. Lalu pada malam hari, Sil pergi ke klub malam untuk mencari seorang pria yang bisa memberinya seorang anak. Lalu di kamar mandi, Sil membunuh salah seorang wanita dengan sangat sadis. Setelah membunuh, ia pun langsung mencari seorang pria di klub tersebut. Hingga pada akhirnya ia menemukan seorang pria bernama Robbie. Robbie langsung membawa Sil ke rumah untuk melakukan mantap-mantap. Sementara itu di laboratorium mereka pun mulai meneliti adanya keanehan pada sampel yang ia ambil sebelumnya. Lalu saat Laura dan Press melihat lebih dekat, muncullah sesuatu yang aneh yang sangat sulit untuk dijelaskan. Karena takut kalau itu adalah bakteri mematikan, mereka langsung membakarnya. Lalu di saat yang sama mereka semua pun mendapatkan kabar kalau terjadi pembunuhan sadis di sebuah klub malam. Mendengar hal tersebut, Xavier beserta yang lainnya bergegas ke lokasi. Namun sayangnya mereka pun tidak menemukan keberadaan dari Sil. Para penjaga klub kemudian memberitahu bahwa Sil pergi bersama seorang pria bernama Robbie. Karena Robbie ini sering pergi ke klub, jadi penjaga tersebut tahu di mana rumah dari Robbie. Oleh karena itu mereka semua pun bergegas menuju ke tempat Robbie. Sementara itu Sil akhirnya sampai di rumah Robbie. Saat Sil ingin kawin dengan Robbie, Sil merasakan bahwa Robbie menderita penyakit diabetes. Oleh karena itu, dia pun tidak jadi mantap-mantap dan langsung membunuh Robbie dengan sangat sadis. Tak berselang lama, Xavier dan yang lainnya tiba di rumah Robbie. Mereka tidak menemukan keberadaan dari Sil dan hanya menemukan Robbie yang telah tewas. Mereka kemudian sadar kalau memang benar Robbie menderita penyakit diabetes. Mungkin itulah sebabnya Sil menolak untuk berhubungan dengan Robbie. Karena tidak menemukan Sil, mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di hotel yang berada di dekat situ. Keesokan paginya memperlihatkan Sil yang berkendara menggunakan mobil Robbie. Tapi tak lama kemudian mobilnya pun kehabisan bensin dan memaksa Sil untuk jalan kaki. Di tengah perjalanan Sil mendapatkan musibah di mana dia ditabrak oleh seseorang yang menyebabkan dirinya mengalami luka yang sangat parah. Beruntungnya terdapat seorang pria bernama John yang langsung mengantarnya ke rumah sakit dan membayar semua pengobatan Sil menggunakan kartu kreditnya. Ketika sedang dirawat oleh salah satu dokter itu sangat terkejut dan terheran-heran ketika melihat luka Sil yang sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Ia pun langsung pergi dari rumah sakit itu bersama dengan John yang telah menolongnya. John pun akhirnya membawa Sil ke apartemennya. Sementara itu Xavier, Dan, Press, Steven, dan juga Laura menemukan mobil dari Robbie yang diduga dibawa oleh Sil. Lalu mereka mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang wanita berambut pirang yang mengalami kecelakaan tak jauh dari mobil itu. Saat ini wanita itu tengah dirawat di rumah sakit. Maka dari itu Xavier menyuruh Laura dan juga Press untuk pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Press dan Laura mendapatkan kabar karena wanita berambut pirang yaitu Sil sudah dibawa pergi oleh seorang pria. Press pun meminta data-data dari si pria yang telah membawa Sil pergi. Namun sayang dokter itu hanya bisa memberikan nomor kartu kredit pria yang telah membayar semua pengobatan Sil. Setelah mendapatkan nomor kartu kredit, Laura langsung mencari identitas dari si pria tersebut. Dan terungkap namanya John dan tinggal di daerah yang tak jauh dari tempat mereka. Mereka berdua pun segera pergi ke rumah John. Di tempat lain, John dan Sil mulai bersenang-senang. Mereka berdua pun memutuskan untuk mandi di hot tub dan Sil memaksa John untuk melakukan mantap-mantap. Tapi dia ragu untuk melakukan hal tersebut. Di saat yang sama terdengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Laura dan juga Press yang baru saja tiba di rumah John. John ingin membuka pintunya tetapi Sil melarang hal tersebut. Karena pintunya terus saja diketuk, John pun ingin membuka pintunya. Namun Sil memutuskan untuk membunuh John saat itu juga. Laura dan Press yang sudah mengetuk pintu dari tadi memutuskan mencari jalan lain untuk bisa masuk ke dalam rumah John. Akhirnya mereka pun melewati pintu samping dan sangat terkejut ketika melihat John yang sudah tewas berada di hot tub. Lagi-lagi mereka tidak menemukan keberadaan dari Sil. Mereka pun memutuskan untuk mengecek tubuh dari John apakah John dan Sil ini sudah melakukan mantap-mantap atau belum. Dan yang memiliki firasat yang peka langsung mengatakan bahwa Sil dan John belum kawin. Mereka pun kemudian sadar kalau Sil hanya menginginkan seorang bayi. Jadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh pria-pria adalah klub malam. Xavier yakin bahwa Sil akan datang ke tempat itu lagi untuk mencari seorang pria. Oleh karena itu mereka pun segera kembali ke hotel karena sudah larut malam. Sementara itu Sil yang berhasil kabur langsung menumpang di mobil seorang wanita bernama Allison. Allison langsung membawa Sil segera ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumah, Sil malah menyekap Allison. Di situ Sil memiliki rencana yang sangat cerdik, di mana dia menggunakan tubuh Allison sebagai pengganti identitasnya. Jadi, Sil berencana untuk berpura-pura melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan mobil yang ia bawa.
Nah, saat ledakan itu terjadi, di dalamnya terdapat tubuh Ellison, bukan tubuh dari Seal. Tapi sebelum itu, Seal memotong jarinya sendiri agar Xavier percaya kalau Seal benar-benar tewas. Tak lupa dia juga memotong jari milik Ellison. Lalu dia mulai mencari lokasi yang cocok untuk berpura-pura bunuh diri. Setelah mendapatkan tempatnya cocok, Seal langsung membeli banyak bensin agar lebih mudah untuk meledakkan mobilnya. Setelah semuanya selesai, Seal pun memulai rencananya. Ia langsung datang ke klub karena dia tahu mereka akan mencarinya di tempat itu. Akhirnya bertemulah Dan dengan Seal. Dan langsung memanggil teman-temannya untuk segera mengejar Seal yang mencoba untuk kabur. Xavier langsung memerintahkan beberapa helikopter untuk turut menangkap Seal yang mencoba untuk kabur. Seal pun bergegas menuju ke lokasi tempat dia akan berpura-pura bunuh diri. Saat mobilnya terjun ke bawah, Seal langsung melompat dan tiba-tiba saja mobil yang meledak dengan sangat dahsyat. Untuk memastikan bahwa Seal benar-benar mati, helikopternya pun juga ikut menembak ke arah mobil tersebut. Seal pun langsung kabur dengan menggunakan mobil milik orang lain. Beberapa pemadam kebakaran pun segera datang untuk memadamkan api tersebut. Ketika mereka menginvestigasi tempat itu, mereka hanya menemukan sebuah jempol yang diyakini bahwa itu adalah jempol milik Seal. Mereka menduga kalau jari Seal terjepit pintu sebelum akhirnya mobil itu meledak. Xavier, Dan, Stephen, Laura, dan Press akhirnya senang dengan kematian dari Seal. Namun di sini Dan memiliki firasat bahwa Seal belum mati. Untuk merayakan kemenangan mereka karena telah berhasil membunuh Seal, mereka pun minum-minum di hotel tempat mereka menginap. Namun di sisi lain mereka tidak sadar kalau Seal sebenarnya masih hidup. Seal yang masih hidup langsung mengubah semua penampilannya, mulai dari rambut, wajah, dan juga pakaiannya agar Xavier dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Seal masih hidup. Setelah penampilannya berbeda, dia langsung pergi ke hotel tempat Xavier dan yang lainnya menginap. Di sana Seal pun bertemu dengan Laura, dan Laura pun sama sekali tidak mengenalnya. Karena rencananya berjalan dengan lancar, Seal pun berencana untuk melakukan mantap-mantap dengan Press. Tapi dirinya malah melihat kalau Press dan Laura melakukan mantap-mantap. Pada akhirnya, Seal pun memilih untuk melakukan mantap-mantap dengan Stephen saja. Stephen yang baru sampai di kamar sangat terkejut karena melihat wanita asing berada di kamarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Seal langsung membuka pakaiannya yang membuat Stephen merasa bergairah. Tanpa banyak berpikir lagi, mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Di kamar sebelah, Dan memiliki firasat kalau Seal berada di tempat ini dan sedang melakukan mantap-mantap dengan Stephen. Oleh karena itu, Dan langsung membangunkan Press, Laura, dan timnya lainnya untuk mengecek kamar dari Stephen. Saat didobrak, benar saja Stephen sudah tewas dengan mengenaskan. Sementara Seal yang sudah berubah dengan cepat pergi ke basement hotel. Mereka pun sadar kalau Seal berhasil kawin dengan Stephen. Oleh karena itu, mereka semua pun bergegas menuju basement untuk mencari Seal. Tapi sebelum itu mereka mulai mengambil beberapa senjata untuk membunuh Seal. Setelah itu tibalah mereka di saluran pembuangan air. Mereka pun mulai berpencar agar lebih mudah untuk menemukan Seal. Sayangnya berpencar bukanlah ide yang bagus, di mana Xavier malah tewas dengan mengenaskan. Dan yang melihat langsung kalau Xavier diserang langsung memanggil Laura dan juga Press. Dan mulai menuntut mereka untuk bisa menemukan Seal yang telah berubah menjadi monster. Sampai tibalah mereka di sebuah gua yang berisi minyak. Sementara itu, Seal yang baru saja melakukan mantap-mantap sebentar lagi akan melahirkan. Di gua itu, Dan, Laura, dan juga Press memutuskan untuk berpencar. Hingga pada akhirnya Dan secara tidak sengaja melihat seorang anak laki-laki yang ternyata itu adalah anak dari Seal. Tidak diduga, anak itu berubah menjadi monster dan mulai menyerang Dan. Beruntungnya Dan berhasil membakar monster tersebut. Dan pun langsung berpegangan dengan sekuat tenaga agar dirinya tidak jatuh ke dalam api. Press dengan cepat datang untuk membantu Dan, tapi sayang ia malah tercekik oleh tentakel dari Seal. Ia langsung mengeluarkan pisau untuk memotong tentakel tersebut. Setelah berhasil selamat, Press langsung menembak Seal selama beberapa kali yang menyebabkan Seal terjatuh ke dalam kobaran api. Setelah itu Press bergegas menuju ke tempat Dan untuk menyelamatkannya. Namun ternyata Seal tidak membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat Press mengeluarkan senjata dan langsung menembak monster Seal tepat di wajahnya. Setelah berhasil membunuh Seal dan juga anak Seal, mereka pun merasa sangat senang dan segera pergi meninggalkan gua tersebut. Scene akhir memperlihatkan seekor tikus yang memakan salah satu tentakel milik Seal yang terputus.
Dan tak lama setelah itu, tikusnya pun mulai bermutasi menjadi monster dan memakan tikus-tikus yang lain. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.